nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang makruh di dalam atau saat kita berpuasa. Makruh itu bagaimana, Mas? Makruh adalah sesuatu yang dibenci, yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disukai, tetapi itu seandainya dilakukan tidak mengapa. Ya, ditinggalkan itu lebih utama, ya, itu makruh. Tapi sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang menjaga kehati-hatian, makruh ini hendaknya ditinggalkan, ya, karena makruh ini nyerempet kepada sesuatu yang haram atau sesuatu yang membatalkan. Apa itu yang makruh ketika kita lakukan dalam berpuasa? Yang pertama, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsyaq, ya. Lebih-lebihan atau nemen-nemen ketika kita berkumur-kumur, nemen banget, ya, sampai gitu ya. Nah, itu berlebih-lebihan itu kumur-kumurnya, ya. Apalagi kalau kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali, ya. Yang satu kemana? Nah, itu bukan makruh lagi, batal, ya. Atau kumur-kumur dengan estek. Nah, ini rusak kalau puasanya seperti itu, ya. Ya, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Ini yang satu kemana? Nah, gitu kan. Ini batal, bukan makruh lagi, ya. Jadi kembali, berkumur-kumur dan istinsyaq secara berlebihan itu membuat puasa apa menjadikan sesuatu yang makruh, ya. Sebaiknya kita hindari. Artinya kalau berkumur apa boleh? Beristinsyaq boleh, tetapi jangan terlalu dalam menghirup air ke dalam hidung. Istinsyaq itu tadi ketika berwudu atau berkumur-kumur ketika berwudu secukupnya saja, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang makruh ketika berpuasa dilakukan adalah berciuman bagi orang-orang yang dikhawatirkan tidak bisa menahan syahwatnya. Karena aslinya kalau berciuman di dalam bulan puasa, terutama bapak ibu suami istri, ya, ini boleh. Sekedar cipiki, ya, kalau zaman saya ini itu boleh, ya. Apalagi yang sudah tua-tua begitu kan sudah bisa mengendalikan. Yang pengantin yang itu saya nggak bahas, ya. Dulu saya gitu apa enggak ya? Oh enggak, kami tua saya ya. Jadi begini, kembali berciuman ketika bulan puasa pada dasarnya boleh, asal yakin tidak menimbulkan syahwat. Sekedar misalnya makan kerja, bapak pamitan dulu, atau main hani makan kerja, salaman dulu, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium kening, itu nggak apa-apa, ya. Itu hal yang lumrah, itu sudah biasa. Saya yakin melakukan hal itu nggak akan ada hasrat yang aneh, nggak ada, ya. Yang itu boleh. Tetapi bagi yang kira-kira kita bisa menimbang diri kita sendiri, ya. Kira-kira dengan yang seperti ini timbul nggak ya? Sesuatu yang lebih nggak ya? Nah, kalau bisa menimbulkan sesuatu yang lebih banget batal, ya. Makanya kita ukur diri kita sendiri. Kira-kira tidak sampai hal-hal itu menimbulkan sesuatu yang lebih, hasrat yang lebih, maka sebaiknya ya dihindari saja kalau bisa menimbulkan itu. Tapi kalau memang dirasa tidak, karena hukum asalnya di dalam berpuasa berciuman itu sebenarnya boleh dengan syarat tetapi tidak menimbulkan hasrat seksual yang lebih, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang makruh di dalam berpuasa adalah berpikir tentang wanita, ya. Mikir bayang-bayang begitu lah, ya. Mau bisa di jalan misalnya, godanya bapak-bapak ini, mas-mas kita semua ini kan berat banget. Nggak mungkin kita kan nggak bersosialisasi atau kemudian nggak keluar cari nafkah, itu kan nggak mungkin. Ke pasar misalnya, biasa ke pasar, masa mau bulan puasa selamanya nggak dagang gitu kan ya nggak mungkin. Ya, di pasar di jalan itu kan macam-macam gitu, ya. Kita lihat sliver, orang bonceng atau gimana, ya, pakaiannya minim, ya, dan sebagainya. Kelihatan yang harusnya kelihatan dan sebagainya. Kalau kelihatan doang sekilas ya itu nggak masalah. Tetapi kemudian ketika terlihat seperti itu, kemudian kita berpikir melebihi itu, berangan-angan kali, nah dan sebagainya. Nah itu makruh, ya. Hindari. Berlebihan bisa kalau sampai keluar, ya. Makanya hindari itu semua, ya. Hindari bukan berarti kemudian kita nggak ngapa-ngapain, turu ya daripada maksiat, ya. Kalau tidur aja nggak maksiat terusnya nggak kemudian produktif, ya itu juga jelek, ya. Yang bagus itu adalah dia bisa beraktivitas produktif, tetapi dengan tetap menjaga rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menerobos kepentingannya, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang makruh ketika dilakukan dalam berpuasa, ya, ini sebenarnya terjadi perdebatan di kalangan ulama, adalah berbekam, ya. Artinya berbekam pada dasarnya ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan
sampai mengatakan membatalkan puasa. Lebih utamanya lagi, lebih selamatnya lagi, nek isih poso kami yang baik setelah ya, meskipun seandainya berbekam ada ulama yang mengatakan boleh, tapi kebanyakan mengatakan makruh tidak berbekam ketika sedang kondisi berpuasa setelah buka atau malam puasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang ditolerir atau hal-hal yang boleh dilakukan ketika sedang berpuasa. Ya, ini yang boleh itu lebih banyak. Makanya itu tadi puasa itu terhadap hal-hal yang lahir ya itu longgar sekali. Banyak yang boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Apa diantaranya? Yaitu bersiwak atau gosok gigi. Itu boleh. Ya. Tetapi ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sikat gigi yang dibolehkan untuk orang-orang berpuasa itu ketika sebelum matahari tergelincir atau sebelum zuhur. Ya. Tapi kalau setelah zuhur sampai dengan maghrib itu hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Maka sebaiknya afdolnya memang kita hindari sikat gigi di siang hari. Apalagi di kalangan kita kalau sikat gigi, kita kan pakai pasta gigi, odol, gitu ya. Rasanya macam-macam, rasa anggur, rasa blueberry, rasa macam-macam, strawberry apa jeruk, ya. Itu rasanya ada masalahnya dan manis. Maka sebaiknya kita hindari dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang makruh. Kalau mau gosok gigi, amannya adalah setelah sahur. Sebelum masuk waktu subuh pun seandainya mau gosok gigi karena sholat tahan ya berenang ya ngumpul karo wong akeh mau sholat jam 6 zuhur misalnya kok koyo teman-teman mampu gigi kali ini iso gawe wong pingsan begitu kan ya nggak apa-apa digosok gigi tapi kalau mau hati-hati gosok giginya kosongan aja sikat tok ora usah kalau gitu sampai pasta gigi supaya sekedar membersihkan saja supaya lebih aman ya lebih selamat dari hal-hal yang memungkinkan melakukan hal-hal yang makruh. Itu yang pertama, itu menggunakan sikap atau gosok gigi ditolerir atau boleh ketika berpuasa. Kemudian mandi di siang hari, mendinginkan badan, berendam, keramas, itu boleh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ibu-ibu misalnya, kok boleh? Atau keramas sama supaya nggak terasa banget panasnya misalnya ketika bulan puasa, ya boleh, ini nggak masalah itu. Ya, yang penting jangan sampai berendam atau menyelam sambil minum air, itu lain urusannya batal. Ya. Tetapi kalau mandi saja, ya guyur badan supaya agak dingin itu tidak masalah dan itu boleh. Kemudian yang selanjutnya yang boleh ketika berpuasa dilakukan adalah mencicipi makanan, terutama ibu-ibu ini ya. Biasanya kan begitu. Bukan kasinan malah goreng-goreng bojone gitu kan ya dicicipi dulu. Ya. Tetapi mencicipinya ya kita sudah paham semua ya. Mencicipi dengan ujung jari, dengan ujung lidah. Dilihat sedikit, terus dipepeh lagi, dibuang lagi. Wah, nyicipi sesendok, secentong, ya itu bukan nyicipi namanya, diseruput, rampung, bar, maksudnya ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya mencicipi makanan itu memang boleh, ya, dengan syarat itu tadi sekedar mencicipi dan dikeluarkan lagi, ya, itu boleh. Kemudian selanjutnya menggunakan atau mencium aroma wangian. Itu juga menggunakan parfum dalam bulan Ramadan puasa mencium aroma wangian itu boleh. Ya. Tapi kalau mau mencium wangian sapi, mau bakar sapi terus jagung dengan bulu-bulu sedoti sampai nah itu yang makruh ya. Menikmati aroma sapi sampai terbayang macam gaya itu bisa makruh ya. Tapi kalau secara umum menghirup aroma wangian parfum itu pada bulan Ramadan tidak mengapa, tidak membatalkan, bahkan makruh pun tidak, boleh saja. Ya. Kemudian berobat, ya, berobat dengan sesuatu atau obat yang sifatnya tidak memberikan nutrisi ke dalam tubuh. Seandainya pun disuntik sekalipun, asal suntikan itu suntikan obat, bukan suntikan yang sifatnya memberi nutrisi, apalagi infus. Kalau infus, ulama kontemporer mengakhirin sepakat membatalkan puasa karena infus setara dengan makan dan minum karena di dalamnya ada zat nutrisi yang bisa menggantikan makanan dan minuman. Tetapi kalau berobat secara umum tidak ada. Yang riang-riang puasa eman-eman daripada medok marani dari Pak Haji Hasani suntik atau obat oles salad dan sebagainya nggak masalah. Yang penting obatnya bukan diminum. Kalau diminum berobat diminum kan ya udah baik.
flash obat dan sebagainya, bahkan tetes mata itu juga tidak boleh, tetes telinga tidak masalah, ya boleh ketika dilakukan dalam kondisi berpuasa. Ya. Itu hal-hal yang dibolehkan ketika seseorang berpuasa, termasuk di dalamnya menelan ludah, ya. Misalnya ketelan ludah kita, ya itu tidak masalah. Yang penting kalau itu dia mau ditelan, ya itu ya sudah pasti rusak karena dari luar, ya sifatnya dari luar dimasukkan ke dalam, ya tidak. Tapi ludah itu kan ludah kita sendiri, ya sifatnya dari dalam, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian yang masih boleh juga di dalam keadaan berpuasa itu boleh itu adalah dalam keadaan junub dan sudah masuk waktu puasa. Misal ini kejadian, misal ya malamnya sudah habis melakukan hal yang umumnya dilakukan suami istri itu, ya kemudian bangun sudah subuh sahur, tapi sebenarnya tadi malam sudah niat puasa. Ternyata apa? Kan belum mandi. Apakah puasanya sah? Sah. Ya, karena syarat sahnya puasa itu tidak harus suci dari itu tadi. Ada besar berupa junub. Ya. Jadi puasanya tetap sah. Seandainya dia tetap dalam keadaan junub meskipun waktu puasa sudah masuk atau sudah kesiangan, misalnya tangi-tangi jam 6, subuh kan harus lewat. Ya kan? Puasanya sudah mulai, tapi belum mandi gimana? Apakah tetap puasa? Tetap puasa, karena itu tidak membatalkan, bahkan tidak apa-apa. Tetapi sholat subuhnya tetap dilaksanakan setelah mandi, karena konsekuensinya hadas besar itu berupa junub itu tadi, konsekuensinya adalah untuk sholat. Tidak akan sah sholat kalau belum suci dari hadas besar dan hadas kecil, termasuk di dalamnya adalah junub, termasuk hadas besar tetap harus mandi. Adapun puasa tetap sah seandainya terjadi yang demikian. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, ini adalah hal-hal yang ditolerir atau dibolehkan ketika sedang berpuasa. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang boleh tidak puasa. Ada. Di antaranya yang satu pertama tadi adalah orang-orang yang sakit yang kondisinya memang bisa membuat sakitnya makin parah. Ini sakitnya panas, pada kurap ya orang ngaruh ya. Bila itu tidak ngaruh. Ya. Tapi kalau sakitnya ya itu tadi, misalnya mah kronis, asam lambung yang harus sekian jam harus terisi nasi, itu kalau puasa bisa pingsan, bahkan bisa menyebabkan makin kronis sakitnya. Ya, itu maka dibolehkan untuk kemudian tidak berpuasa, tapi itu yang diingkari di hari lain ketika sudah sembuh atau sudah sehat. Itu orang yang sakitnya adalah sakit yang bisa menambah sakitnya ketika dilakukan dalam kondisi berpuasa, maka boleh untuk kemudian tidak berpuasa. Dan ini kita sudah pahami bersama. Mana sakit yang bisa menyebabkan, mana sakit yang boleh meninggalkan puasa dan mana yang tidak, tentu kita sudah bisa menilai sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah musafir atau perjalanan jauh. Ya. Para jumhur ulama mengatakan safar yang boleh untuk tidak berpuasa adalah 48 mil atau setara dengan 80 km. Kalau dihitung kilometer ya. Sekarang kan gampang ya kilometer. Sini metro itu 85 mil. Artinya kalau safar metro itu kalau boleh nggak berpuasa, boleh. Tapi para ulama memberikan rincian, di situ ada masalah, ada kesulitan. Kira-kira sulit nggak kalau berpuasa? Enggak. Ukur numpak mobil jago kasihan di supir mobil. Nah ya udah nggak usah berbuka ya, puasa saja. Kecuali betul-betul dirasa panas betul. Misalnya perjalanan dari sini ke Bangkok, dilalah oleh mobil bus rombeng gitu ya, ada suara yang asing nih, wambune, wes gendah gitu ya, sholat, wes malah gendah, ya panas umum, wes upel-upelan ya, misalnya seperti itu, ya kan? Ya itu boleh untuk kemudian tidak berpuasa. Ya, kita sendiri yang bisa menimbang keadaan itu, ya kondisional, ya. Selain jarak, juga masyakoh atau kesulitan di dalam melakukan perjalanan itu yang kemudian bisa mempertimbangkan kita untuk sahur atau tidak, ya. Dan pada dasarnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu sesungguhnya lebih baik jika kamu mengetahui, ya. Kemudian ibu hamil dan menyusui ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Ini dirinci, ya. Artinya ketika ibu-ibu misalnya dalam keadaan hamil dan periksa ke bidan atau ke dokter, kemudian dokter menyarankan, oh ini sebaiknya jangan puasa dulu, maka itu yang mengetahui kondisi anak seperti itu adalah para medis seperti itu, ya. Dan kita juga bisa menilai itu sebenarnya, maka tidak berpuasa.
Seandainya bidannya, dokternya mengatakan kalau puasa bagaimana? Oh boleh, ini nggak masalah, nggak apa-apa, maka puasa. Ya. Itu pertimbangan-pertimbangan itu tentunya kondisional dan itu sesuatu yang sifatnya fleksibel dan kita lebih tahu di era sekarang ini mana yang kira-kira bisa kita lakukan untuk berpuasa atau tidak. Ya, sekali lagi selain yang boleh bekerja berpuasa adalah orang sakit, safar, dalam keadaan hamil dan menyusui khusus itu. Kemudian sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Artinya hal-hal yang kita lakukan ketika dalam berpuasa dan puasanya itu bisa menambah kualitas puasa kita. Apa itu? Yang pertama adalah sahur dan mengakhirkan makan sahur. Artinya apa? Sahur itu utamanya adalah terakhir-terakhiran. Kebalikan dengan berbuka. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktunya. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi poso itu rasa sekedar kuat-kuatan ngelih, kuat-kuatan ngelak, gitu ya. Aku sih kuat kok puasa tekan jam itu misalnya. Kuat aku puasa mulai jam 4, enggak seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur supaya puasa itu kalau bisa dibuat seminimal mungkin. Makanya sahurnya suruh terakhir, bukanya cepat-cepat dengan syarat sudah masuk waktu ya. Buka cepat-cepat itu bukan berarti setengah menit buka ya, itu orang buka aja. Ya, putus selesai puasa bar. Ya. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu supaya umatnya ini tetap tidak terbebani dengan puasa itu. Sahurnya suruh terakhir, bukanya disegerakan ketika sudah masuk waktunya. Makanya sahur yang afdal itu adalah selisih dari sahur mendekati waktu subuh itu sekitar 10 menit. Makanya di dalam budaya kita ya Asia Tenggara khususnya Indonesia khususnya ini ada namanya imsak. Ya. Imsak itu sekali lagi Bapak Ibu bukan batas akhir sahur ya, bukan. Seandainya imsak apa masih boleh makan dan minum masih. Karena waktu puasa itu dimulai ketika terbit fajar atau azan subuh. Masuk waktu subuh itulah batas terakhir untuk makan sahur dan sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau imsak apa masih? Nah, terus kenapa pada imsak? Jaga-jaga al-ikhtiyar, kehati-hatian supaya ketika sudah masuk waktu puasa mulut kita sudah bersih, tidak ada sisa makanan dan sebagainya. 10 menit itu cukup untuk bersih-bersih. Apalagi sahur dewi kita orang Indonesia ini kan macam-macam, ya kan? Apalagi kadang ada bapak-bapak yang bersahur, rokokan segala macam, habis mampu rokok segala macam itu ya. Jadi kembali, sahur kita kan macam-macam. Ada yang makan ini, makan itu, ada potensi untuk selilit, buangi selilit dan sebagainya, ya kan? Membersihkan gigi dan sebagainya, sisa-sisa makanan. Itu kan 10 menit itu sudah sangat cukup. Makanya ini berdasarkan sebuah hadis bahwa ketika sahabat bertanya kepada Aisyah kepada Rasulullah SAW menambahkan bahwa jaraknya Nabi sahur dengan waktu subuh itu berapa? Zaman dulu nggak ada jam, bukan ada. Ya, halo Bu, nggak ada jam zaman dulu ya, nggak ada jam. Apa? Jarak sahurnya Nabi dengan waktu subuh, selesai sahur terus waktu subuh maksudnya jaraknya berapa? Baca ayat Quran sekitar 50 ayat itu yang sedang dan dalam bacaan yang sedang juga. Setelah dikonversi ke menitan di era sekarang ternyata sekitar 10 menit. Makanya waktu imsak itu jedanya 10 menit dari waktu sebelum puasa dan waktu subuh supaya itu tadi jaga-jaga. Ya. Artinya lebih bagus kalau kita sudah selesai sahur sebelum subuh. Karena kalau sudah mepet banget sahur, waduh, swadan subuh boleh selilit segala macam, borong sikatan, serubus rasanya begitu ya. Makanya itulah kehati-hatian, al-ikhtiyar, maka dibuatlah waktu imsak supaya lebih aman begitu ya, puasa hati-hati. Ya. Kemudian selanjutnya itu tadi selain sahur dan bersegera dalam berbuka adalah berdoa ketika berbuka puasa. Doanya ada 2, yang mana Pak? Ya boleh diamalkan dua-duanya. Allahumma asumtu ya boleh, zahabat tomahu juga boleh. Karena pada dasarnya hadis khusus tentang doa berbuka puasa itu memang tidak ada khusus secara sahih, itu tidak ada. Yang zahabat tomahu pun derajatnya hanya hasan, ya tidak sampai sahih. Tetapi boleh diamalkan, boleh. Karena doa tidak berkaitan dengan ibadah, tidak berkaitan dengan tata cara ibadah, tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tauhid atau akidah, maka
pun andai pun dhaif tetap boleh diamalkan karena maknanya bagus, termasuk Allah kasih juga. Karena ini menunjukkan pada sebuah keumuman hadis bahwa lis-shaimi indal fitri da'watun nadhar. Bagi orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya itu ada doa yang tidak ditolak. Makanya doa apapun sebenarnya nggak ada masalah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya maksudnya nggak apa-apa juga. Ya, yang penting doa-doa itu sifatnya baik dan tidak melenceng dari agama. Adapun doa tadi dua itu boleh diamalkan, ya, salah satunya atau menggabungkan duanya apa boleh. Saya bahkan mengatakan boleh dibaca dua-duanya. Ya, karena ini tidak ada keterangan khusus yang harus itu. Ya, itu yang tadi berdoa ketika berbuka puasa termasuk sunnah. Kemudian berbuka dengan rutop itu kurma basah. Kalau tidak ada maka tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, ya. Secara umum artinya mendahulukan makanan yang ringan dulu. Kalau di bahasa kita kan takjil. Ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan seperti tilawah, zikir, doa, sholat, sedekah dan lain-lain. Ini yang akan memperbanyak kualitas atau meningkatkan kualitas daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Itulah sunnah-sunnah daripada berpuasa. Dan sekali lagi, Bapak Ibu jemaah sekalian, puasa longgar terhadap perkara-perkara lahir, tetapi ketat terhadap perkara-perkara batin. Banyak di antara orang yang kemudian hanya fokus di dalam masalah yang membatalkan puasa secara fikih, tetapi dia tidak begitu perhatian ketika hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara pahala. Karena sederhananya hadis itu tadi hadis dari Nabi Muhammad SAW ini lain salah berisian ini dalam juli wal qos. Kemudian malam dia adalah oleh zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ayyad Allah masyaallah. Barang siapa yang tidak menahan perkataan dusta dan malah berbuat dusta, maka Allah tidak butuh terhadap menahan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasa Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pahalanya begitu istimewa, Allah sendiri akan membalasnya langsung. Tetapi ketika dia tidak mau meninggalkan perkataan dusta, bohong, maka Allah tidak butuh puasa dia. Artinya apa? Yang bisa merusak pahala puasa itu lebih harus kita hindari. Makanya ibu sekalian, halo ibu, ya. Terutama ibu-ibu ya bapak juga sebenarnya ya, potensi untuk gosip, potensi untuk ngerasani itu sangat mungkin di bulan Ramadan terjadi. Maka itu hilangkan kebiasaan itu daripada ngumpul-ngumpul wis beres rumah-rumah misalnya beres-beresan ngasai dan sebagainya wis beres, kumpul-kumpul kalau boleh malah ngomong-ngomong tunggal ini ngerti orang si kaya itu iya loh. Ternyata mau ayo, nah ditambah-tambahin terus, akhirnya jadi gitu. Alhamdulillah, bisa rusak nanti pahala puasa, ya, karena perkataan-perkataan yang sifatnya dusta, gosip, namimah, domba, ya, mencela dan sebagainya. Maka yang lebih penting daripada sekedar menjaga puasa kita tidak batal secara fikih, lebih penting daripada itu adalah menjaga puasa kita agar berkualitas pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan puasa itu ada tiga menurut Imam Ghazali. Bapak Ibu sekalian, ada puasanya orang awam, ya, puasanya khusus orang khusus, kemudian puasa khawasul khawas atau khususul khusus. Puasanya orang awam itu adalah yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ini tingkatan paling rendah. Puasanya orang awam menurut Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, puasanya orang khusus, khos, yakni menahan lapar, haus, hawa nafsu, dan juga menahan seluruh panca inderanya dari perbuatan maksiat. Mulutnya dijaga dari ngomongin orang, dari bohong, matanya dijaga dari melihat hal yang haram, telinganya dijaga dari mendengar hal yang tidak boleh, tangannya dijaga, kakinya dijaga, semuanya. Ini adalah puasanya orang khusus. Yang terakhir, tingkatan tertinggi menurut Imam Ghazali adalah shaum khawasul khawas, puasanya orang yang istimewa. Apa itu? Nahan lapar, minum, dan hawa nafsu, menjaga panca inderanya dari berbuat maksiat, dan menjaga hatinya dari keinginan selain Allah. Ini yang paling istimewa, paling khusus, berat dilaksanakan. Apa itu contohnya? Sedang puasa ya sudah nggak mikirin hal-hal yang
sifatnya ke dunia ya. Kalau ibu-ibu misalnya isi puasa wis mikir wah kebutuhannya kan apa ya, nggak sahurnya kan apa, terus mikir macam-macam. Itu kan selain Allah yang dalam konteks puasa. Itu bukan puasanya orang yang istimewa itu. Puasa isi mikirin makan, gitu ya. Apa saja sudah. Pikiran-pikiran selain Allah itu hilangkan. Fokus kita hanya berpikir sesuatu yang sifatnya keilahian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita upayakan semoga kita menjadi orang-orang yang mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, menjaga puasa kita, memaksimalkan ibadah kita, meningkatkan kualitas diri kita, karena betul-betul Ramadan adalah sebuah hadiah tamu yang spesial yang harus kita hormati, harus kita perlakukan dengan sebaik mungkin supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita upayakan selain kita menjaga puasa kita agar tetap sah secara fikih, tapi kita juga harus upayakan puasa kita betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya secara zahirnya tetapi secara spiritual kita betul-betul bernilai sebagai puasa yang berkualitas. Kita berupaya menjadi orang yang puasa khusus, yakni puasa yang menjadi panca indera. Dan kita juga berupaya lagi untuk supaya puasa kita menjadi puasa yang orang-orang yang istimewa, yang spesial, puasa ini puasa yang mempuasakan diri kita dari urusan-urusan yang selain Allah Subhanahu. Semoga ini yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru kurang pas, kata-kata yang tidak pas itu tentu keluar dari kealpaan dan kehilangan diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun, kepada hadirin dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.